Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Spiritual Journal edisi Natal kali ini saya beri judul Sensus Penduduk yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7. Sepintas terdengar aneh dan lucu. Tapi saya juga tidak tahu mengapa saya memberi judul Sensus Penduduk. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, tak terasa sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu yang berkaitan dengan peristiwa Natal 2000 tahun lalu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Peristiwa sensus penduduk merupakan satu peristiwa besar yang berkaitan dengan kelahiran Yesus 2000 tahun lalu. Ketika membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 1, saya selalu bertanya-tanya, mengapa diberlakukan sensus penduduk pada waktu itu? Saat Maria mengandung tua, saat mendekati hari kelahiran Yesus. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2 menjelaskan bahwa pendaftaran penduduk atau sensus ini adalah yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kembali saya berpikir, lah kok pas bersamaan dengan kondisi Maria hamil tua menantikan kelahiran anaknya. Ayat 3 memberikan penjelasan pada kita bahwa dengan diberlakukannya sensus, maka semua orang pergi mendaftarkan diri ke kota kelahirannya masing-masing. Dan ayat 4 memberitahukan pada kita bahwa Yusuf pun harus pergi dari kota Nazaret di Galilea, tempat tinggalnya, menuju Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ini merupakan tempat asal keluarga Yusuf, keturunan Daud. Ayat 5 menjelaskan bahwa Yusuf pergi bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung untuk didaftarkan di Bethlehem. Menurut catatan sejarah, jarak dari kota Nazaret di Galilea ke kota Bethlehem di Yudea itu berjarak 93 km. Dan sejarah mencatat bahwa biasanya perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem ditempuh dalam waktu 3 hari dengan menggunakan keledai. Alkitab tidak mencatat Yusuf dan Maria naik kuda atau keledai. Namun kita sering melihat gambaran yang menunjukkan Maria naik keledai dan Yusuf memegang tali kekang keledai. Andai benar transportasi yang digunakan adalah keledai, saya membayangkan pasti perjalanan menuju Bethlehem ditempuh selama berhari-hari, setidaknya lebih dari 3 hari. Apalagi kondisi Maria sedang hamil tua. Tentu perjalanan jauh membuat dia kelelahan, sehingga harus berkali-kali istirahat. Belum lagi medan yang ditempuh, mungkin harus melewati jalan yang naik turun, mungkin juga harus melintasi gurun pasir atau hutan. Tentu Yusuf dan Maria harus menginap di tenda. Terbayang sih barang bawaan mereka pasti sangat banyak. Saya juga berpikir, apakah mereka menempuh perjalanan itu secara berkelompok atau sendiri-sendiri dengan jarak yang tidak terlalu jauh gitu antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Injil Lukas tidak memberikan keterangan yang pasti berapa lama Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem. Jika kita membaca ayat 6 dan 7, di situ diberitahukan pada kita bahwa ketika tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirkan bayi kudus anak Allah yang maha tinggi di dalam kandang, dan anak itu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan.
Injil Matius dan Lukas hanya mencatat bagaimana malaikat Allah memberitahukan pada Yusuf dan Maria tentang anak yang akan dikandung oleh Maria adalah dari Roh, tanpa memberitahu tempat di mana anak Allah akan dilahirkan. Alkitab tidak mencatat bagaimana reaksi Yusuf dan Maria ketika Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus penduduk. Tentu mereka tidak menyangka harus melakukan perjalanan jauh dalam kondisi Maria hamil tua. Tetapi satu hal yang pasti, sensus ini tidak lepas dari kedaulatan Allah melalui Kaisar Agustus, sehingga nubuatan Nabi Mika dan Yesaya digenapi. Di Betlehem lahir seorang pemimpin Israel dari keturunan Daud.